Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bersama-sama membahas. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita luaskan makna, luaskan ilmunya Gusti Allah ya. Kita luaskan bersama-sama karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Barangkali yang belum menyimak video yang sebelumnya ya, ini jangan bosan-bosan. Ini ilmunya Gusti Allah sangat amat luas ya. Kita bahas hukum mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, ini surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Ya, Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bahas kalimatnya begini. Ini ayat yang punya Gusti Allah ya, kami hanya menjadi subjek sementara. Sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini kalimatnya kalau ala Nabi tulisannya begini, berarti ini seluruh para nabi ya. Kalau tertuju satu nabi, hanya begini. Ini ada al-ta'rif, ini ada ya. Karena jumlah para nabi tidak ada orang yang bisa menghitung. Ya. Kalau yang 25 itu kan hanya contoh sedikit, enggak semua. Jumlahnya para nabi tidak ada orang yang bisa menghitung secara totalitas. Kalau yang 25 itu sedikit dicontohkan untuk contoh kehidupan. Jadi kalau jumlah nabi dicatat semua ya nanti sibuk ngurusin jumlah nabi ya. Jadi kalimatnya Nabi, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang berhati nyaman, maksudnya begitu. Hei orang-orang yang damai hatinya, nah, ibaratnya begitu ya. Hei orang-orang yang beriman, selawatlah kamu, hormatlah kamu ya, ngucaplah kamu ya, ngucap kepada siapa saja ya. Wasallimu taslima, salam penghormatan atau tegur sapa ya. Jadi sholawat itu tegur sapa, ucapan yang tujuannya penghormatan. Jadi sholawat itu ucapan. Kalau ucapannya siap dan, nah itu berarti ucapan itu masuk kategori wasallimu taslima, salam penghormatan. Contoh, di sini kalimatnya sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat. Nah, ini kalimatnya ya. Setiap manusia terkena oleh surat Qaf. Ya, surat Qaf ayat 16. Kita yang dibicarakan tauhid, hukum Natal, mengucapkan Natal dan Tahun Baru secara tauhid, secara ketuhanan yang Maha Esa, secara manunggal.
manusia semuanya yang ada di muka bumi ini terkena oleh surat Qaf ayat 16. Ya, yang kami bicarakan hukum tauhid, hukum ketuhanan, hukum manunggal. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini terkena oleh surat Qaf ayat 16. Kami lebih dekat daripada urat leher. Seluruh manusia juga yang ada di muka bumi ini terkena oleh Ali Imran 109, miliknya Gusti Allah. Ya, langit bumi itu miliknya termasuk isinya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini terkena oleh Al-Baqarah 30. Wakilnya Tuhan, wakilnya Gusti Allah. Seluruh manusia di muka bumi ini terkena Al-Baqarah 156. Berasalnya dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Al-Baqarah 115-nya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah, bentuknya Gusti Allah, nyatanya Gusti Allah. Berarti intinya orang kalau sudah manunggal, sudah bertauhid, sudah bersyahadat, ya, orang kalau sudah bersyahadat, sudah bertauhid, sudah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini Indonesia bagus ini. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, sik, manunggal, pasti akan memberi salam hormat, wasallimu taslim, salam hormat kepada siapapun. Bahkan kalau orang yang sudah bertauhid, bukan hanya kepada manusia saja. Ya, orang yang sudah bertauhid, yang sifatnya jiwa raganya bertauhid, bersyahadat, berketuhanan yang Maha Esa, bermanunggal, jiwa raganya selalu memberi salam hormat kepada siapapun, tidak cuman manusia, kepada hewan pun, kepada ciptaan yang lainnya, kepada tanah pun itu memberi salam, kepada apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, itu miliknya Gusti Allah. Siapa yang menghormati, yang memberi salam hormat kepada kepemilikannya Gusti Allah yang punya kan senang. Contoh ya, umpama saya contohin Ahmad. Ini anak, ini bapak, umpama. Kalau saya menghormati Ahmad, Ahmad ini anaknya Bapak Zaid. Kalau saya menghormati Ahmad, Bapak Zaid ikut senang. Umpamanya Ahmad punya produksi apa, umpamanya bikin apa ini? Umpamanya beliau ini punya ternak, umpamanya ayam. Ayamnya Pak Ahmad ini saya puji-puji, saya hebat. Wah, ayam kamu bagus ini, ayam kamu bagus ya. Yang punya ayam ikut senang. Umpamanya ini Pak Ahmad produksi apa, umpamanya bikin kue.
Pak Ahmad kuenya enak ini, kuenya bagus ini. Itu berbentuk salam hormat kepada si kue itu. Wah ini kue bagus ini. Kan ngomongnya ke kue, wah ini kue bagus ini. Wah ini enak ini. Pas ngomong kue ini bagus, yang memproduksi kue mendengar kan senang. Ini mengakibatkan ini kepuji, semua ini totalitas kepuji, senang. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Semesta alam ini adalah perwujudan Tuhan. Wahdatul wujudnya Tuhan, kesatuannya Tuhan. Yang ahad yang mana? Napas. Gak tahu ya. Jika bumi ini, ya bukan jika ya, bumi ini miliknya Gusti Allah. Kalau kita permisi, yang punya bumi lego, ridho, senang. Kalau kita mau mandi, ini air siapa yang punya? Gusti Allah. Kita ngomong sama air, permisi, terima kasih, mau membersihkan badan kami. Yang punya air ridho, senang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kami jelaskan kemarin, malaikat jelas di dalam diri kita secara persifatan. Karena malaikat itu artinya kan luas, dekat, kuat, utusan. Penghormatan sesungguhnya Gusti Allah ya. Bersolawat itu menghormati para nabi. Ini luas banget ini. Jutaan bahkan miliaran ini nabi ini. Tidak terhitung. Kalau kalimatnya cuma begini, ini berarti satu ini. Ini ada al-ta'rif, ada iya. Jadi Gusti Allah dan para malaikat bersolawat. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu, berucaplah kamu atas salam penghormatan banyak sekali. Jadi ini jangan dianggap doa meminta, jangan. Ini betul doa tapi komunikasi, artinya komunikasi ya. Ingat, doa itu artinya komunikasi. Kalau meminta itu as'alu nih. Ya. Meminta bahasa Arabnya as'alu. Ini barangkali saya salah nulis ya, monggo dikoreksi. Kalau doa ud'uni astajib lakum. Kalau gampangnya berdoalah sama kami, pasti kami kabulkan. Berucaplah sama aku, kata Gusti Allah. Ngomong karo aku, bicaralah sama saya. Itu bahasa makrifatnya ya. Ud'uni astajib lakum. Ini saya bahas secara detail. Doa artinya komunikasilah sama saya atau bicaralah sama saya, kata Gusti Allah. Pasti saya jawab. Bukan meminta. Meminta bahasa Arabnya as'alu. Jadi sholawat ini berkomunikasi kepada seluruhnya yang ada di langit dan di bumi atas salam penghormatan. Karena agama apapun yang ada di bumi ini miliknya Gusti Allah. Kan buminya miliknya, isinya juga miliknya. Jika kita punya rumah, umpamanya saya punya rumah, isinya juga punya saya, gitu loh. Langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah, isinya juga kepunyaannya Gusti Allah. Jadi agama apapun yang ada di bumi ini yang miliknya Gusti Allah. Kita jangan mengakui.
Jangan mengakui orang miliknya Gusti Allah. Kalau semuanya miliknya Gusti Allah, berarti orang itu sudah berketuhanan yang Maha Esa. Orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, selamat Natal dan Tahun Baru itu wajib. Karena yang dilihat bukan orangnya, yang dilihat yang menciptakannya, yang dilihat rohnya, napasnya sama. Jangan dilihat identitasnya. Kita semua kepunyaannya Gusti Allah ini semua. Asalnya juga dari Gusti Allah. Kenapa tidak boleh? Bahkan orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, salam hormat kepada siapapun hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, bertauhid, bermanunggal, bersyahadat. Ya, orang kalau sudah bersyahadat, pasti salam hormat kepada siapa saja wajib. Ya, cukup sekian ya. Barangkali kurang luas, mohon diluaskan. Ya, mohon diluaskan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.